Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fi'il Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah, Rabb semesta alam, yang senantiasa memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa dipertemukan dalam forum yang memang saat ini menjadi forum yang biasa gitu kan. Pertemuan online saat ini di era social distancing, physical distancing. Pertemuan online ini menjadi sesuatu yang biasa gitu. Mungkin suatu saat mudah-mudahan ketika wabah corona ini sudah mereda atau bahkan sudah tidak ada, insya Allah kita akan kembali bisa melakukan aktivitas yang sifatnya tatap muka ataupun yang sifatnya berinteraksi secara langsung dengan orang yang ada di hadapan kita. Salawat tering salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah, Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan kepada seluruh pengikutnya yang tetap istiqomah menegakkan risalahnya, risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW hingga yaumil akhir nanti, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Hadirin, adik-adik, kawan-kawan, kakak-kakak, akang-akang, teteh-teteh, semua yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan berbicara mengenai Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah, kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 23 tahun. Ia adalah kitab suci umat Islam yang merupakan sumber petunjuk, yang merupakan pedoman hidup, yang merupakan pedoman untuk membimbing langkah-langkah kita, kegiatan kita sehari-hari, apapun aktivitas kita dalam menjalani hidup ini, baik itu di dunia ataupun hidup yang sesungguhnya kelak di akhirat. Semua sudah ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu menjadi suatu kewajiban, menjadi sesuatu hal yang wajib kita lakukan sebagai seorang muslim untuk selalu senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Interaksinya itu bukan interaksi pasif, tapi interaksi yang aktif. Bagaimana interaksi yang aktif itu? Interaksi yang aktif itu maksudnya adalah menjadikan Al-Quran ini sebagai teman sehari-hari kita, sebagai sumber inspirasi kita, sebagai acuan dalam berpikir dan bertindak. Dan langkah pertama kita untuk berinteraksi itu apa? Megang Al-Quran. Kalau pegang saja saya bisa. Membeli Al-Quran bisa jadi.
semakin dekat. Tapi yang paling penting itu apa? Membaca Al-Quran itu sebagai gerbang interaksi kita. Itu sebagai langkah awal interaksi kita. Ya, kalau misalnya Al-Quran ini pengen terimplementasi, dijadikan sebagai pedoman hidup, pengen dijadikan sebagai sumber hukum, ingin dijadikan sebagai pedoman langkah-langkah dalam mengawali aktivitas kita, menjalankan aktivitas kita sampai mengakhiri aktivitas kita setiap harinya, yang berarti langkah awalnya apa? Membaca. Nggak ada yang lain. Itu langkah pertama interaksi kita. Ya, jadi kalau misalnya sudah malas, udahlah, saya belum bisa bacanya juga gitu. Udah cukup sampai di situ saja? Tidak. Ya. Tidak akan kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak akan bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kalau membacanya saja tidak. Nah, kita kan ingin menjadikan Al-Quran itu sebagai inspirasi. Lantas membacanya saja tidak akan menjadi inspirasi. Lalu setelah membacanya nanti apa? Kita akan mentadaburinya. Caranya bagaimana? Kita renungkan isinya apa, memahami maknanya, lihat kandungan dalam Al-Quran ini, dan bagaimana caranya. Yaitu caranya itu sudah ditunjukkan oleh para salafus saleh, oleh orang-orang terdahulu, bagaimana mereka meningkatkan interaksi berupa tadaburnya itu. Bagaimana maknanya, melihat tafsirnya. Ya, tafsir banyak, ada tafsirul jalalain, ada tafsirul muyassar, tafsirul bayan, ada Ibnu Katsir, ada fi dhilal Quran, ada karya orang Indonesia juga, tafsir Al-Azhar kayak Buya Hamka. Nah, itu mulai mentadaburi, ya mungkin kita melihat terjemahnya dulu, tapi setelah itu kita memaknai apa isi dari Al-Quran itu. Lalu setelah tadabur apa? Implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mulai berat ini levelnya. Jadi setelah tadabur kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, akhlaknya harus sesuai dengan Al-Quran. Akhlaknya Nabi sesuai dengan Al-Quran. Nabi itu seperti Al-Quran yang berjalan. Kemudian apa? Kita memutuskan sesuatu, ya pakai Al-Quran. Gitu. Kalau sumbernya sudah jelas dalam Al-Quran ada, kenapa kita harus menggunakan sumber yang lain? Tapi itu nanti akan ada ilmunya lagi. Ya, itu dalam rangka untuk mengimplementasikannya nanti akan melibatkan banyak ilmu. Al-Quran, kemudian As-Sunnah. Nanti ada ilmu apa lagi? Ada fikih. Ya, akidah dulu sebelum yang lain. Kemudian ke fikih. Itu semua sumber utamanya Al-Quran. Ini karena sumber hukum utama Islam. Itu. Tidak ada ulama yang berdebat sumber pertama itu Al-Quran, gitu. Tidak ada. Jadi tetap semua sepakat sumber pertama Al-Quran, sumber kedua adalah As-Sunnah. As-Sunnah mutawatir khususnya. Itu. Jadi apa tadi? Langkah utamanya, yang pertamanya itu adalah membacanya. Tidak ada hal yang lain. Nah, selain itu, kita juga dianjurkan untuk menghafalnya dan menjaga hafalan tersebut agar jangan terlupakan. Nah, Masya Allah. Ini berat juga bagi saya maksudnya. Kalau kita sudah menghafalkan terus lupa gitu, ya Allah. Semoga Allah mengampuni kita semua bagi yang sudah hafal kemudian melupakan. Diulang lagi ya, dimurojaah lagi. Ya tadi apa? Kenapa dianjurkan untuk menghafal? Karena hafalan Quran itu menjadi salah satu evidence, menjadi salah satu bukti nyata bahwa Allah ini berjanji akan menjaga Al-Quran sampai. Ya, mohon maaf tadi agak sedikit kepotong karena ibu saya menelpon. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Jadi tadi kita masih berbicara mengenai kenapa kita dianjurkan untuk menghafal Al-Quran. Itu menjadi suatu bukti bahwa Allah menjaga Al-Quran sampai hari kiamat nanti. Di mana Al-Quran itu ditanamkan di dada-dada para penghafal Al-Quran dari berbagai penjuru dunia. Entah itu bangsa Arab,
ataupun bangsa yang lain, ya, baik itu Arab ataupun non-Arab. Karena memang Al-Quran ini ya untuk semua gitu. Rahmat bagi seluruh alam. Salah satu buktinya adalah Allah menjaganya dengan menanamkannya di dada para hafizul Quran. Nah, kemudian selanjutnya ya banyak sekali ya tadi anjuran dan keutamaan membaca Al-Quran. Baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya. Di antara perintah Allah di dalam Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Kahfi yang biasa dibaca di setiap hari Jumat itu ya. Sunnah membaca Al-Kahfi setiap hari Jumat. Dalam Al-Kahfi ayat 27 Allah berfirman, "Watlu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik." Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad, yaitu kitab Rabbmu. Maksudnya di sini adalah Al-Quran. Jadi jelas di situ diminta untuk dibaca. Kemudian di ayat yang lain, surat Al-Ankabut ayat 45, juga disampaikan bahwa utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab. Maksudnya Al-Quran di sini. Nah, selain itu juga Allah menyampaikan di dalam Quran surah An-Naml. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama umirtu an a'budu rabba hadhil baldah alladhi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atlul Qur'an. Itu An-Naml ayat 91 sampai 92. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Rabb negeri ini. Innama umirtu an a'budu hadhil baldah alladhi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Yang telah menjadikannya suci, maksudnya tadi baldah itu adalah Mekah. Yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dan supaya aku membacakan Al-Quran kepada manusia. Wa an atlul Quran. Nah, itu dijelaskan. Jadi itu sebagian dari Al-Quran yang menjelaskan bahwa Quran ini harus kita baca. Rasulullah aja diperintahkan untuk membacanya, apalagi kita yang umatnya. Saya ingatkan lagi, barang siapa yang ingin berinteraksinya dengan Al-Quran itu dimulai, maka nah, kemudian selain dari Al-Quran, ada beberapa anjuran, bukan anjuran, kewajiban kita ya. Sumber hukum kedua ya setelah Al-Quran, yang menjelaskan bahwa, maksud saya As-Sunnah. Ya, dari As-Sunnah juga ada dijelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Nah, ini mungkin bisa memotivasi kita yang sebelumnya kalau di hari-hari biasa nih ya, kalau bukan waktunya puasa ya, membaca Al-Qur'annya hanya seperlunya saja. Nah, mudah-mudahan di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, kita dipacu semangatnya untuk bisa lebih berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ini yang pertama. Yang pertama adalah di dalam hadis yang disampaikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Khairukum, sebaik-baik dari kalian. Man ta'allama, yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Nah, kenapa demikian?
Kenapa ini menjadi penting? Ya karena yang diajarkan itu adalah Al-Quran, yang tadi kita katakan sebagai pedoman hidup, sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Itu menjadi suatu acuan hidup. Oleh karena itu, kalau kita mempelajarinya dan mengajarkannya, maka apa? Maka mempelajari dan mengajarkannya itu juga pekerjaan yang sangat mulia. Itu makanya Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, khairukum, ya, sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Gitu. Karena Al-Quran sumber ilmu, Al-Quran sumber hukum, Al-Quran pedoman hidup, Al-Quran banyak sekali. Obat hati juga, obat segala macam penyakit. Al-Quran juga yang lain-lainnya gitu. Ya, kalau misalnya ada kitab yang memang isinya begitu mulia, yang memang isinya menjadi acuan langkah-langkah kegiatan kita sehari-hari, dijadikan hukum pula, ya siapapun yang menyebarkannya, yang mengajarkannya, yang mempelajarinya, itu adalah sebaik-baik manusia juga. Kemudian yang berikutnya, teman-teman yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa membimbing kawan-kawan semua dan juga saya pribadi, juga umat Islam pada umumnya untuk senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kenikmatan yang tiada tara. Jadi ada kitab yang menjadi pedoman hidup, yang menjadi penyelesaian dari setiap permasalahan hidup, yaitu adalah nikmat bagi kita. Jadi Al-Quran ini mukjizat terbesar dan juga nikmat terbesar bagi kita. Bahkan salah seorang sahabat Rasulullah SAW, anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW menyampaikan, la hasada illa fithnain. Kita tidak boleh ghibtah, kita tidak boleh hasad, kita tidak boleh iri. Maksud iri di sini adalah menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Illa fitnain, kecuali dalam dua hal. Ya, kecuali dalam dua hal. Rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bi ana al-laili wa ana an-nahar. Yang pertama siapa? Orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala keahlian tentang Al-Qur'an. Kemudian dia melaksanakannya, maksudnya membacanya, mentadaburinya, mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan mengajarkannya malam dan siang hari. Ana al-laili wa ana an-nahar. Dan seorang lagi adalah orang yang diberi Allah harta kekayaan. Wa rajulun atahu Allah malan, ya, orang yang diberi oleh Allah harta kekayaan, fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian dia menginfakkan sepanjang hari dan sepanjang malam. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Jadi apa? Menjadi sangat utama bagi orang yang melaksanakan Al-Quran, membacanya, mentadaburinya, kemudian mengamalkannya dan mengajarkannya. Itu adalah orang yang terbaik, dan kita boleh iri kepada orang tersebut. Kenapa tadi dikatakan nikmat yang begitu besar? Ya sampai iri terhadap kenikmatan itu boleh gitu. Iri terhadap kenikmatan ini, Al-Quran ini boleh. Ketika kita melihat kawan kita, Masya Allah, hafizul Quran, mungkin pula, mungkin itu hafalannya itu sudah lancar ya. Ketika diulang-ulang itu sudah jarang sekali terjadi kesalahan. Begitu.
Sudah bersanad pula, Masya Allah gitu. Jadi kita boleh iri kepada teman yang seperti itu. Tapi iri maksudnya ini kita ingin gitu loh. Menginginkan sesuatu dari orang lain. Ya. Oke, jadi sekali lagi, ini merupakan kenikmatan yang besar. Karena kita boleh iri. Gitu. Saking besarnya nikmat itu, kita boleh iri terhadap kenikmatan itu. Kemudian, yang berikutnya dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan bahwa Al-Quran ini akan memberi syafaat di hari kiamat nanti. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Hadis riwayat Muslim yang artinya bacalah Al-Quran, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya ya'ti yaumal qiyamah. Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat. Syafi'an sebagai pemberi syafaat li ashabihi, bagi ahlinya, bagi para pembacanya. Ahlinya itu orang-orang yang tidak hanya membacanya saja, tapi mempelajari dan juga mengamalkannya. Nah, sekali lagi, kalau ingin mempelajari dan mengamalkan Al-Quran berarti apa? Pintu gerbangnya itu harus dibuka dulu. Gitu. Membacanya dulu. Nah, itu harus dibuka. Keinginan untuk membacanya. Jadi, dulu saya teringat salah seorang sahabat ketika di pondok, waktu saya masih SMP dulu. Sahabat saya ini selalu, ketika melihat teman-temannya yang bermalas-malasan, dia memotivasi teman-temannya, gitu ya. Memotivasi kita gitu ketika sedang bermalas-malasan, tiba-tiba dia datang dari pintu, yang terdengar pertama kali dari mulutnya adalah, Ya akhi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Dulu kita memang anggap, ya hadis itu lagi. Tapi Masya Allah, ternyata beliau sekarang ini menjadi seorang ahlul Qur'an. Beliau sudah hafidhul Qur'an. Gitu, jadi, ya Allah ternyata ya gitu. Ini juga menjadi cambuk bagi saya sendiri. Dan juga mungkin bagi siapapun yang mendengar cerita ini. Masya Allah ya, ternyata dulu itu seperti hanya sekedar ucapan saja, bahkan kita cenderung menganggapnya itu bercanda. Na'udzubillahi min dzalik, ampuni kami ya Allah gitu dari perbuatan tersebut, karena dulu kami masih belum memahami itu gitu. Ternyata doa gitu loh, setiap perkataannya itu, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Nah, kalau kita mentadaburi hadis ini gitu, kalau kita menyimak hadis ini, jadi Masya Allah gitu, ketika nanti di hari akhir nanti tidak ada naungan lagi selain naungan Rasulnya, naungan Allah, dan juga ini salah satunya melalui Al-Quran ini. Al-Quran akan memberi perlindungan kepada ahlinya, kepada para pembacanya, kepada para penyimaknya, kepada para orang-orang yang senantiasa mentadaburinya, kepada para pengamalnya, dan orang-orang yang mengajarkannya tentunya. Jadi saya sekali lagi, ini menjadi cambuk untuk saya sendiri dan juga motivasi untuk teman-teman. Suatu saat mungkin kita banyak dosa, kita banyak sekali kesalahan yang kita perbuat. Dan saat yaumil akhir nanti gitu, ketika tidak ada naungan lagi, apa yang harus kita lakukan? Mudah-mudahan ketika kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, dimulai dengan membacanya, ya insya Allah gitu, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu. Hadirin kawan-kawanku yang dirahmati Allah, keutamaan yang selanjutnya yang ada di dalam
sunnah yang ada dalam hadis Rasulullah SAW, keutamaan dari Al-Quran ini ada di dalam hadis yang dirawayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi juga. Ini hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'tabu fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajrani. Arti dari hadis ini apa? Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir dalam membacanya, maka ia akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Masya Allah. Kemudian apa lagi? Walladhi yaqra'ul Qur'an, dan orang-orang yang membaca Al-Quran wa yatata'tabu. Maaf, wa yatata'ta'u, bukan wa yatata'tabu. Wa yatata'ta'u. Itu redaksinya yang betul. Fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani. Apa maksudnya? Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan ia masih terbata-bata dan merasa berat dalam membacanya, wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani. Ya, masih syaqqun itu berat membacanya, maka ia mendapat 2 pahala. Ya. Jadi apa di sini pentingnya? Ini maksud dari hadis ini. Kita harus tetap membaca Al-Quran. Lebih baik menjadi orang yang mahir Al-Quran. Tapi ketika kita tidak mahir pun, masih terbata-bata, tetap harus membaca Al-Quran. Ya. Jadi tidak ada ininya ya, tidak ada excuse, tidak ada keringanan intinya. Artinya kalau kita ingin menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup, sebagai sesuatu yang kita berinteraksi dengannya setiap hari, yaitu tetap membacanya walaupun tadi masih terbata-bata. Yang mahir akan dikumpulkan dengan safaratil kiramil bararah, para malaikat yang berbakti. Kemudian yang terbata-bata, Allah menjanjikan 2 pahala. Pahala dari membaca Al-Qur'annya dan apalagi? Pahala dari berusahanya. Jadi sekali lagi saya menyampaikan ini sebagai nasihat untuk diri saya pribadi dan juga untuk teman-teman. No excuse for reading Quran. Ya, reciting lebih tepatnya, reciting Quran. Tidak ada excuse. Jadi kalau misalnya Al-Quran ya tetap harus dibaca. Buat yang belum bisa pun harus berusaha untuk membaca Al-Quran. Karena Allah menjanjikan pahala terbaiknya. Bagi yang mahir dan juga bagi yang tersendat-sendat sekalipun. Hadirin rahimakumullah. Ya, pemirsa kajian online BQSR. Saya tidak tahu ini BQSR-nya. Ya nanti boleh mungkin panitia menjelaskan. Atau saya saja yang kurang update. Kita lanjutkan kembali ya. Jadi tadi yang sudah disampaikan, itulah sebagian dari anjuran untuk membaca Al-Quran. Itu ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Kita review kembali tadi yang pertama di dalam Al-Quran ada beberapa ayat. Surat Al-Kahf ayat 27, Al-Ankabut ayat 45 dan juga Al-An'am ayat 91-92. Itu tentang perintah untuk membaca Al-Quran. Dan juga tadi di dalam As-Sunnah disampaikan bahwa Al-Quran ini menjadi
hal yang apabila kita pelajari itu membuat kita menjadi manusia terbaik. Kemudian Al-Quran itu merupakan kenikmatan yang tiada tara, tiada bandingnya. Dan Al-Quran akan memberikan syafaat yaumil akhir nanti. Lalu Al-Quran juga menyebabkan kita dikumpulkan bersama para malaikat jika kita mahir, dan akan diberikan pahala yang 2 kali besarnya pahalanya jika kita masih terbata-bata. Nah, selain itu juga Al-Quran ini sumber pahala yang berlipat ganda. Tadi sudah disampaikan sebelumnya, yang terbata-bata saja mendapat pahala double. Nah sekarang Al-Quran ini adalah sumber ini ya, sumber pahala gitu, investasi pahala kita di sisi Allah. Jadi teman-teman, nah ini kita ingat ya, ada salah seorang sahabat Ibnu Mas'ud. Ada yang tahu Ibnu Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud. Beliau adalah seorang sahabat yang Rasulullah sangat memuliakan beliau, karena beliau ini termasuk salah satu dari sahabat Rasulullah SAW yang bacaan Al-Qurannya paling bagus, yang hafal Al-Quran, yang hafizul Quran. Beliau menyampaikan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf min kitabillah, dari kitabullah, dari Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka untuknya satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin, akan tetapi, alifun harfun, walamun harfun. Alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, wa mim satu huruf. Masya Allah, dilipat gandakan jadi 10, kemudian dilipat gandakan lagi. Jadi Al-Quran ini adalah investasi pahala ya. Per hurufnya aja berpahala. Nah ini saya ingatkan lagi, saya kaitkan dengan hadis sebelumnya. Bagi teman-teman yang masih terbata-bata membaca Al-Qurannya pun, ya coba, ketika terbata-bata dia akan mengulang banyak huruf, betul? Ini serius ini. Ya, jadi ketika membaca berulang-ulang, ada berapa huruf lagi yang dibaca? Itu semakin dilipat gandakan pahalanya. Tapi ingat, satu lagi. Al-mahiru bil Qur'ani ma'asyafaratul kiramil baroro. Lebih besar lagi pahalanya bagi orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, dalam mengamalkan Al-Quran, dalam mengajarkan Al-Quran, dan dalam mentadaburi Al-Quran. Jadi, Masya Allah gitu pahalanya. Buat yang terbata-bata ada, buat yang mahir ada. Tapi yang jelas tadi, pahalanya berlipat ganda. Karena akan dinilai per hurufnya. Ya, sedikit kilas sirah ya, mengenai Abdullah bin Mas'ud ini yang menyampaikan salah satu hadis ini. Beliau bacaannya itu menjadi salah satu bacaan yang turun-temurun sampai sekarang. Ya kita kalau membaca Al-Quran memang harus ya, harus menggunakan kaidah yang betul. Tahsin, tajwid. Karena kita bukan bangsa Arab yang bisa langsung menirukan bagaimana bacaan gurunya gitu misalnya. Dan gurunya pun harus kredibel gitu. Gurunya pun harus sesuai bacaannya. Gitu. Gurunya pun harus benar-benar menguasai ilmu Al-Quran. Itu boleh ditirukan saja tanpa kita mengetahui alasan dari suatu hukum dalam Al-Quran, itu boleh. Tapi ya, saya sampaikan kembali bahwa pentingnya Al-Quran ini karena sumber pahala untuk kita. Ya, mudah-mudahan kita semua ingat ya, senantiasa ingat ketika membaca itu, oh iya alif, lam, dan mim itu ada pahalanya. Yang terbata-bata termotivasi karena pahalanya lebih banyak. Tapi yang mahir juga lebih besar lagi pahalanya, akan mendapatkan posisi dengan derajat tinggi sehingga
bisa bersamai oleh para malaikat gitu nantinya. Oke, jadi saya ulangi kembali lagi. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu kata. Walakin alifun harfun, akan tetapi alif itu satu huruf. Wa mimun walamun harfun, lam satu huruf, satu kata. Maaf, satu kata, satu huruf. Wa mimun harfun. Jadi alif lam mim itu bukan satu huruf. Oke. Baik. Ya, itulah sebagian dari anjuran dan keutamaan membaca Al-Quran. Yang perlu diingat bahwa pahala Al-Quran yang diperoleh bagi siapapun yang membacanya, ya maksudnya pahala membaca Al-Quran itu akan diperoleh oleh siapapun yang membacanya walau tidak memahami makna dan tafsirnya. Apalagi kalau memahami makna dan tafsirnya. Kendati pun demikian, bisa memahaminya, pahalanya tentu akan makin besar lagi dan makin banyak lagi. Dan sebagian ulama mengatakan ada beberapa hikmah dan keistimewaan ketika kita membaca Al-Quran yang pahalanya bisa diperoleh walaupun kita tidak paham artinya ya, tidak memahaminya. Ini kenapa gitu hikmahnya diperintahkan membaca Al-Quran walaupun kita belum paham. Ini membaca Al-Quran ini kan menjadi penyebab kita menjaga keutuhan satu hal gitu. Sebagai satu faktor penting untuk menjaga keutuhan dan keaslian Al-Quran. Kita kan jadi termotivasi untuk menjaga Al-Quran ini. Ya ini hikmahnya gitu loh. Jadi siapapun yang sudah lancar ataupun yang belum, ya ini kita menjadi orang yang punya peran dalam menjaga Al-Quran ini. Nah, kalau tadi kan disampaikan bahwa para hafidz Quran ini, bahwa para hafidz Quran itu akan menjadi orang-orang yang menjaga Al-Quran ini sampai hari kiamat nanti. Hafidz itu akan melahirkan hafidz lagi, akan melahirkan hafidz lagi. Nah, tapi sebagai orang yang belum sampai ke sana, kita pun menjadi bagian dari orang yang menjaga Al-Quran ini dengan menjaga keutuhan dan keaslian Al-Quran dengan cara mempelajarinya terus-menerus. Gitu. Dan ini akan menjaga Al-Quran supaya tidak tercampuri tangan manusia seperti apa yang menimpa kitab-kitab sebelum Al-Quran. Gitu. Jadi hikmahnya diwajibkan Al-Quran ini kepada siapapun umat muslim itu akan menjaga Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang kedua hikmahnya adalah membentuk unity, persatuan kaum muslimin secara bahasa. Karena Al-Quran ini kan bahasa Arab. Bahasa Arabnya betul juga, bahasa Arab Fusha itu. Jadi kalau sekarang kan orang-orang Arab juga sudah menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa Amiyah itu. Yang tiap daerah punya dialek sendiri. Al-Quran ini tetap dijaga keasliannya dengan bahasa Arab yang benar. Dan kita dipersatukan dengan bahasa ini. Kalau Sumpah Pemuda salah satunya itu kita menjunjung tinggi bahasa persatuan yakni bahasa Indonesia. Kita sebagai umat Islam, kita menjunjung tinggi Al-Quran dalam satu bahasa. Jadi ini menjadi satu hal yang memperkokoh umat muslim. Ya mungkin masih ingat kejadian waktu kejadian waktu demonstrasi 212 itu. Bagaimana segitu banyaknya umat muslim bisa berkumpul di Monas, di Jakarta. Itu karena Al-Quran. Nah itu mungkin menjadi salah satu bukti bahwa Al-Quran ini sebagai pemersatu. Dan Al-Quran juga bisa menjadikan mudah, menjadi sarana yang mempermudah komunikasi di antara umat muslim. Jadi kalau orang sudah mempelajari Al-Quran, kemudian termotivasi mempelajari bahasa Arab, ya insya Allah gitu. Ya bahkan gitu ya, ketika kita berkomunikasi dengan brothers kita di negara-negara barat misalnya. Ketika mereka mempelajari Al-Quran, kita akan ikut mempelajari itu. Kita akan rindu gitu dengan Al-Quran. Kemudian ketika kita mempelajari Al-Quran, bertemu dengan mereka, oh Masya Allah, kita dieratkan oleh Al-Quran gitu.
Jadi ini brothers, ini saudara saya, walaupun dia berbahasa Inggris. Ini saudara saya, walaupun dia berbahasa Chinese, walaupun berbahasa Jerman misalnya. Gitu. Artinya Al-Quran menjadi pemersatu. Jadi siapapun itu yang sudah mahir ataupun yang belum, tetap harus membaca Al-Quran. Lalu hikmahnya apa tadi? Kenapa harus dibaca gitu? Hikmahnya adalah sebagai langkah pertama bagi pembaca Al-Quran untuk tadabbur, memahami dan mengamalkannya. Ini yang dibicarakan di awal tadi. Jadi kenapa dianjurkan ya? Ya supaya kita termotivasi gitu untuk membaca sebagai langkah awal untuk mentadaburinya. Nanti baru ke langkah-langkah selanjutnya. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan anjuran-anjuran dan keutamaan-keutamaan yang telah disampaikan sebelumnya, para sahabat dulu ya, para tabi'in, para salafus saleh, beliau-beliau itu sangat bersungguh-sungguh dalam memperbanyak membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Karena para salafus saleh ini mereka mengharapkan keutamaan dan pahala yang telah disampaikan sebelumnya, barusan. Dan selain itu juga karena cinta terhadap kitabullah dan mendapat kenikmatan saat membacanya. Al-Imam Abdurrahman Al-Auza'i rahimahullah pernah berkata, ada 5 perkara yang selalu dipegang oleh para sahabat Nabi, para tabi'in, yang mengikuti langkah mereka dalam kebaikan. Yang pertama adalah selalu bersama jamaah kaum muslimin, tidak sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua adalah ittiba'u sunnatir rasul, mengikuti sunnah rasul, baik itu qaulan, fi'lan ataupun takrir, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan juga penetapan Nabi, itu diikuti. Kemudian yang berikutnya adalah memakmurkan masjid. Lalu yang berikutnya adalah jihad fisabilillah dan membaca Al-Quran. Jadi 5 hal tadi ya, menurut Abdurrahman Al-Auza'i. 5 hal. 1, apa? Kita ulangi lagi. Selalu bersama jamaah. Kemudian mengikuti sunnah Rasul. Lalu memakmurkan masjid. Jihad fisabilillah. Dan membaca Al-Quran ini. Membaca Al-Quran. Saya tekankan lagi, membaca Al-Quran. Dan di antara para sahabat yang masyhur selalu bersama Al-Quran adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Khalifah ketiga setelah Umar ibn al-Khattab. Sampai suatu saat beliau pernah berkata, seandainya hati kamu bersih, niscaya kamu tidak akan pernah kenyang dari kalamullah, dari membaca kalamullah itu. Seandainya hati kita itu bersih gitu ya, niscaya kita tidak akan pernah kenyang dari yang namanya Al-Quran. Itu, membacanya, memahaminya. Artinya ini menjadi ini ya, buat adik-adik juga, buat saya sendiri, buat kawan-kawan semua. Ini menjadi pengingat gitu, bahwa kalau kita merasa kenyang dengan Al-Quran, berarti kita belum bisa menikmati Al-Quran. Berarti ada sesuatu di hati kita. Hati kita masih kotor. Ya caranya bagaimana? Berarti ya tetap interaksi terus dengan Al-Quran. Interaksi, tadabburi, pelajari. Ya sehingga kita bisa mendapatkan kenikmatan seperti apa yang dialami oleh para sahabat. Termasuk Utsman bin Affan sampai berkata begitu. Jikalau hatimu bersih, maka kamu tidak akan pernah kenyang dari Al-Quran. Dan ada sahabat Amr bin As. Beliau memiliki anak ya. Amr bin As itu kan gubernur Mesir ya dulu. Beliau masuk Islamnya termasuk yang terakhir-terakhir. Tapi beliau termasuk ya sahabatnya Umar, sahabatnya Khalid bin Walid. Memiliki seorang anak yang bernama Abdullah bin Amr.
Seperti yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim atau Sahih Bukhari, saya lupa. Mungkin nanti kita coba dicek lagi. Tentang dialognya bersama Rasulullah SAW. Hingga Rasulullah SAW akhirnya meminta Abdullah bin Amr bin As ini agar membaca dan menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Kemudian para salaf yang lain juga ya, rahimahumullah, merasakan ketenangan dan kenikmatan saat membaca Al-Quran. Karena ia adalah kalamullah yang tidak pernah bosan kita membacanya dan tidak pernah jemu kita mendengarnya. Dan ketika kita sudah menikmati yang namanya Al-Quran itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan rasa jemu dan bosan itu. Kenapa demikian? Karena Allah sudah menjanjikan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam Quran surah Al-Qamar ayat 17 Allah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Dan sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran sebagai pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran gitu? Dan inilah yang menjadi rahasia perkataan Utsman bin Affan tadi. Jikalau hati kamu bersih, niscaya kamu tidak akan pernah kenyang dengan kalamullah. Dan itu menjadi penyebab mereka selalu membaca Al-Quran dan menjaga Al-Quran ini. Hasan al-Basri rahimahullah pernah berkata, carilah kenikmatan di dalam 3 perkara. Yang pertama, salat. Yang kedua, Al-Quran. Dan yang ketiga adalah doa. Dan jika kamu mendapatkan kenikmatan itu, maka pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hal itu. Dan jika kamu tidak mendapatkannya, maka ketahuilah bahwa pintu kebaikan telah tertutup atasmu. Tapi ini bukan berarti mendemotivasi kita untuk menurunkan semangat kita untuk belajar Al-Quran, bukan. Ini artinya kita harus senantiasa memperbaiki diri seiringan dengan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, selain apa yang disampaikan tadi, para sahabat, para salafus saleh selalu berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW dalam berbagai aspek kehidupan, kegiatan sehari-hari. Tanpa terkecuali dalam membaca Al-Quran juga. Abu Aliyah Ar-Rayyahi pernah berkata, kami adalah budak yang dimiliki orang. Di antara kami ada yang membayar dan ada pula yang melayani keluarganya. Kami mengkhatamkan Al-Quran setiap malam, maka hal itu terasa berat bagi kami. Lalu kami menghatamkannya setiap 2 malam, ternyata juga merasa berat. Lalu kami menghatamkan setiap 3 malam, lalu kami merasa berat. Sehingga kami saling mengeluh satu sama lain. Lalu kami menemui Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, beliau mengajarkan kepada kami agar menghatamkan setiap Jum'ah. Maka kami bisa salat dan tidur dan kami tidak merasa berat. Artinya bagi siapapun yang masih merasa berat menghatamkan Al-Quran tadi, selama 2 hari, 3 hari tidak bisa, setiap Jumat. Itu para budak aja dulu bisa gitu melakukan itu sebelum perbudakan itu dihapuskan. Artinya apa? Ya kita harus memperbaiki aktivitas kita sehari-hari dan menyimpan mengalokasikan waktu itu untuk Al-Quran. Jadi bukan sesempatnya tapi dialokasikan. Mungkin Ramadan ini momen yang sangat baik untuk meningkatkan intensitas kita dengan Al-Quran dan mengalokasikan waktu untuk Al-Quran. Dan mudah-mudahan sampai setelah Ramadan pun masih demikian gitu. Ya ini para budak aja di zaman Rasulullah dulu sebelum perbudakan itu dihapus, mereka merasa keberatan, tapi ketika disampaikan oleh Rasulullah setiap Jumat, artinya seminggu sekali,
mereka tidak merasa berat. Nah, itu. Jadi itu buat yang sibuk saja gitu setiap Jumat. Tapi dalam riwayat lain 1 bulan minimal 1 kali kita khatam. Ya, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, sepantasnya lah seorang muslim itu menjaga rutinitas dan memperbanyak membaca Al-Quran. Dan para salaf mempunyai kebiasaan yang bervariasi dalam menghatamkan Al-Quran ini. Ibnu Abu Daud meriwayatkan dari sebagian salaf bahwa di antara mereka ada yang menghatamkannya setiap 2 bulan. Ada yang setiap bulan. Ada yang setiap 10 hari. Lalu dari sebagian mereka juga ada yang menghatamkannya setiap 8 hari. Dan dari kebanyakan mereka adalah menghatamkannya setiap 7 malam. Dan dari sebagian mereka juga ada yang menghatamkan setiap 3 hari. Dan yang terbaik bahwa hal itu berbeda menurut tugas dan kewajiban seseorang. Aktivitas seseorang intensitasnya berbeda-beda gitu. Ada yang sibuk sekali. Ada yang memang aktivitasnya bisa kita diselingi dengan baca Al-Quran. Ada yang memang harus duduk berjam-jam untuk membaca Al-Quran. Begitu. Tapi para sahabat tetap punya target gitu untuk menghatamkan Al-Quran. Ya demikian pula orang-orang yang sibuk menyebarkan ilmu, mengajar, berdakwah, menyampaikan nasihat. Maka hendaklah ia membatasi dirinya agar tidak mengurangi tugas utamanya, berinteraksi dengan Al-Quran. Dan jika bukan seperti golongan di atas dan tidak punya tugas yang lain, maka hendaknya ia memperbanyak bacaannya. Begitu. Sebatas kemampuannya. Teman-temanku yang dirahmati Allah, para salaf, ini saya bilang para salaf itu adalah orang-orang sahabat terdahulu gitu ya. Para tabi'in, para tabi'un tabi'in. Jadi ini tidak tendensius, tidak ke kelompok tertentu. Tapi ini adalah maksudnya para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, para pengikut Rasul zaman dahulu gitu. Tidak hanya memberikan perhatian kepada membaca Al-Quran, tapi para salaf juga memberikan perhatian terhadap menghafal Al-Quran. Gitu. Jadi bahkan sebagian sahabat, sebagian para salafus soleh juga tidak hanya memberikan perhatian itu terhadap mushaf saja, tapi mereka berlomba-lomba untuk menghafalnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan dalam membaca dan menghafalkan bagi siapapun yang ingin mengharapkan pahala dan punya minat untuk menghafalnya. Artinya Allah akan senantiasa permudah orang yang itu ya, niatnya ikhlas, kemudian berminat untuk menghafalnya. Karena tadi dalam Al-Qur'an surah Al-Qamar juga disampaikan ayat 17, "Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang mengambil pelajaran dari itu? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, kalau bukan karena kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa membaca Al-Quran ini. Dan di antara kemudahannya adalah mudah dibaca dan mudah untuk dihafal. Itu jadi saya sampaikan kembali, selain membacanya kita juga harus termotivasi untuk menghafalkannya. Dan di dalam salah satu hadis riwayat Tirmidzi, di antara keutamaan menghafal Al-Quran itu disampaikan bahwa sesungguhnya orang yang tidak ada sedikit pun di dalam rongganya Al-Quran itu seperti rumah yang runtuh. Innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharb. Jadi sesungguhnya orang yang tidak ada sedikit pun Al-Qur'an di dalam rongganya itu seperti rumah yang runtuh. Makanya sahabat terdahulu itu termotivasi untuk ini ya, menghafal Al-Qur'an. Rasulullah SAW pun menyampaikan bahwa
beliau selalu mengutamakan di antara para sahabatnya berdasarkan kadar atau jumlah hafalan Quran mereka. Apabila beliau mengutus pasukan, beliau mengangkat imam dalam salat, itu beliau mengutamakan yang banyak hafalannya. Tapi tetap bacaannya harus bagus dulu, gitu. Ketika menjadi imam itu harus betul bacaannya supaya tidak ada kesalahan. Nah, nanti kita akan mempelajari kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Nah, karena hal itu ketika Rasulullah ya tadi mengangkat pemimpin, kemudian mengangkat imam dalam sholat, membuat para sahabat itu termotivasi, terdorong untuk lebih giat menghafalkan Al-Quran. Ya memang tidak disebutkan secara pasti berapa jumlah sahabat yang hafal Al-Quran. Namun cukup sebagai bukti banyak yang hafal Al-Quran bahwa dalam perang Yamamah saat itu telah syahid 70 orang sahabat yang hafal Al-Quran. Ya, dan di antara contoh yang menghafalkan Al-Quran dari para sahabat adalah Ibnu Mas'ud tadi. Ya, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah menyampaikan, aku hafal dari mulut Rasulullah lebih dari 70 surah. Waktu itu sebelum wahyunya turun semua. Gitu. Artinya para sahabat dulu termotivasi lebih untuk menghafalkannya. Jadi selain membaca, kita juga harus termotivasi untuk menghafalnya. Ya. Ya demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika memang belum sepenuhnya bisa menjawab gitu apa yang teman-teman inginkan. Belum sepenuhnya bisa termotivasi, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat lah minimal ya untuk kawan-kawan semua dan juga untuk saya pribadi bahwa membaca Al-Quran, mentadaburi, mengamalkan, menghafalkannya itu penting gitu untuk kita sebagai seorang muslim. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari kawan-kawan semua. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon maaf ini juga suaranya agak sedikit serak ya karena aktivitas kemarin mengajar sama online juga semuanya ternyata cukup menguras suara gitu, tapi alhamdulillah bisa dipertemukan dalam forum online ini dengan kawan-kawan semua di forum ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit manfaat dan bisa menjadi pengingat untuk saya pribadi. Akhirul kalam, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jika ada tanya jawab, insyaallah kalau bisa saya jawab, insyaallah saya jawab. Kalau tidak nanti mungkin bisa didiskusikan atau di-PR-kan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.